saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana anggo harajaan di bata nada si panganon sanga si inumon na porlurisi, tapi hati goran dohot hadameon dohot jok niroha na nilehen niton di parbadiado sanga ise na mangoloi Kristus somani ima halak na pasonang rohani debata jana neergahon akadongan na asing. Dalam bahasa Indonesia, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam Kristus Yesus, firman ini diterangkan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Karena ada perbedaan pemahaman antara apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Maka Paulus datang untuk menerangkan bahwa soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan soal minuman. Kerajaan Allah bukan persoalan apakah dia makan sesuatu atau tidak memakannya, namun adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Soal kebenaran. Kalau dikatakan soal kebenaran, yaitu soal Kristus Yesus adalah sumber daripada yang benar tersebut. Karena hanya Kristuslah menjadi kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, ketika dikatakan soal kebenaran adalah soal Kristus yang membenarkan orang di dalam keberdosaannya. Di dalam pasal 3 di dalam Roma sudah jelas dikatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun dinyatakan juga di dalam Roma 3 pasal 3 itu bahwa oleh karena Kristus menjadi menebus dan memberikan kebebasan dan kelepasan oleh karena dosa. Kemudian soal firman Allah, soal melayani itu adalah soal juga dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang didapatkan. Damai sejahtera, perasaan damai sejahtera bukan ditentukan dari luar diri kita, namun dari dalam diri kita. Ketika seorang merasakan damai sejahtera, dia adalah dari dalam dirinya mengalir sebuah sukacita yang terus melimpah. Ada sebuah kompetisi untuk menggambar damai sejahtera. Maka dipanggillah pelukis, beberapa pelukis yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Maka sang pelukis membuat lukisan yang begitu indah. Ada begitu gambar pemandangan yang sangat cantik, dan kelihatan di sana banyak burung terbang. Dan ada juga yang menggambarkan tentang bunga dan gambar kupu-kupu. Kelihatan begitu cantik dan indah. Ada juga yang menggambarkan sebuah kota yang penuh dengan kemewahan dan lampu yang indah-indah. Itulah gambaran baginya damai sejahtera tersebut. Namun pemenangnya adalah seorang pelukis yang menggambarkan sebuah gambar daripada air terjun yang mengalir deras. Kemudian ada di sana batu-batu kerikil-kerikil yang sangat tajam, dan mengalirlah air di sana begitu derasnya. Kemudian ada seekor burung singgap di atas batu yang airnya sangat deras tersebut, dan kelihatan burung itu berkicau. Dan dialah menjadi pemenangnya. Ketika ditanya mengapa dia yang menang, maka sang juri mengatakan, karena dia mau menggambarkan damai sejahteranya. Meskipun dunia begitu kacau, meskipun keadaannya tidak mendukung, namun burung yang di atas batu yang kecil tersebut mampu untuk bernyanyi. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah ketika hati kita mampu bersyukur di dalam segala keadaan. Dan ketika kita memberitakan firman damai sejahtera, maka yang diundang adalah agar hati manusia yang mendengar dan menerima Kristus Yesus menerima damai sejahtera,
menerima kebahagiaan yang sempurna di dalam kehidupannya. Dia tidak berorientasi lagi kepada apa yang ada di dunia, apa yang didapatkan, dan insentif-insentif yang lain. Namun pikirannya terarah kepada Tuhan yang menjadi sumber damai sejahtera tersebut. Itulah Injil yang diberitakan. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Ini juga berhubungan dengan damai sejahtera tersebut. Sukacita oleh karena Roh Kudus artinya ketika hidup seseorang sudah dipenuhi oleh Roh, maka Roh menuntunnya untuk merasakan sukacita demi sukacita di dalam kehidupannya. Sukacita dipakai Tuhan untuk kebaikan. Sukacita dipakai Tuhan untuk merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika banyak orang membatasi pikirannya, perasaannya, dan hidupnya oleh karena makanan dan minuman, dan membatasi sebuah ukuran daripada kebahagiaan adalah tergantung daripada makanan dan minuman dan tergantung kepada materi, maka di dalam Kristus sukacita sesungguhnya ketika kita menerima Kristus Yesus dan kita menjadi milik Kristus Yesus di dalam segala keadaan. Ketika seseorang telah didiami Roh Kudus, maka hatinya itu adalah penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah sukacita Kristus tetap mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera menjadi bahagian kehidupan kita, karena Roh telah tinggal dan diam di hati kita. Mari tetap melakukan dan memberitakan firman melalui kehidupan kita masing-masing, melalui pekerjaan kita masing-masing, melalui segala aktivitas yang kita lakukan. Mari kita menjadi sumber daripada berita tentang Kristus Yesus. Damai sejahtera tetap mengalir dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi sumber daripada sukacita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang yang hidup di dalam firman Allah, dia akan berkenan kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita menjadi dekat dengan Allah. Bukan masalah menjadi apakah kita sudah tidak makan sesuatu atau sudah memakan sesuatu, tapi soal menjadi hidup di dalam Allah dan menjadi memberitakan Allah di dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah hidup untuk memberitakan firman. Marilah hidup di dalam damai sejahtera. Dan marilah kita, sukacita kita itu menjadi sukacita oleh karena Kristus telah diam di dalam kehidupan kita, dan kita merasakan Roh Kudus menjadi diam dan hidup bagi kita. Oleh karena itu, selamat menikmati sukacita dan damai